Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan teknisi sejati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pengapian pada mobil bensin ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen khusus yang ada pada sistem pengapian mobil. Sini sudah saya siapkan koil, dan di sini adalah CDI beserta fusel-fuselnya. Di sini terdapat CDI, dan di dalamnya kita bisa lihat ada fusel dan CDI-nya ya. Ini baru saya otak-atik, saya ganti dengan yang lain. Kalau kita mau membelinya bisa di toko online, kita bisa temukan komponen-komponen ini ya, yaitu modul CDI. Nanti pas kita beli yang baru terdapat dua komponen ini. Yang satu adalah fusel, yang ini adalah fusel, dan yang ini adalah CDI-nya. Ini dinyatakan sudah rusak, sudah saya ganti dengan spare part baru karena mobil ini mengalami masalah pada pengapiannya. Yang perlu teman-teman ketahui, pada pengapian mobil kita bisa langsung cek pada koil jalur-jalurnya. Kebanyakan dari kita sering sekali terjebak tentang pemahaman kelistrikan ya. Jadi yang perlu kita ketahui, pada koil kita bisa lihat ada lambang positif di sini, maka sudah dipastikan di sini adalah arus kunci kontak yang masuk lewat sini ya. Jadi arus positif aki lewat kunci kontak, dia akan masuk ke jalur ini ya. Sementara yang negatif ini tidak perlu kita hubungkan ke bodi ya, karena kita ketahui bahwa di bodi sudah jelas arus negatifnya. Arus negatif ini kita hubungkan ke CDI-nya ya. Kelayakan daripada sistem pengapian ini baru dinyatakan sukses apabila ada arus positif masuk di koil yang menuju ke CDI-nya. Pada saat kita membeli yang baru, biasanya ada lambang berwarna hitam dan merah. Tentunya lambang itu ada lambang positif dan negatifnya. Oke, saya akan mencoba CDI bekas ini. Kalau kabel yang ini adalah kabel bodi ya, arus negatif ke sini ya. Nanti saya akan menghubungkan. Baik, kita akan peragakan bagaimana proses terjadinya sebuah pengapian setelah saya lengkapi komponen-komponennya. Yang berperan di pengapian cuman komponen ini saja ya.
tidak perlu komponen yang lain, maka dipastikan mobil itu akan hidup dengan baik. Kebanyakan dari kita terjebak pada masalah kelistrikan, tidak paham ya. Ini cukup kita bisa praktikan sendiri kalau kita punya mobil-mobil yang udah tua ya, masih menggunakan sistem lama, bukan sistem yang baru itu ya. Yang baru itu ya kita mengenal sistemnya sistem injeksi. Oke, ini beda ya. Injeksi kan yang mengatur semua ada pada ECU ya, jadi tidak perlu repot-repot. Tapi yang mobil tahun yang dulu, yang usia lama sekali itu masih menggunakan sistem pengapian seperti ini. Akhirnya mobil itu terbengkalai karena kita gagal paham tentang pengapiannya. Pengapian adalah bagian terpenting dalam sebuah mobil ya, yaitu sumber pengapian listriknya untuk menghidupkan mobil. Selain dari itu ada karburator, itu lain lagi sistemnya. Yang paling terpenting adalah sistem pengapian ini. Oke, saya akan peragakan bagaimana proses terjadinya sebuah pengapian pada mobil yang menuju ke businya ya. Saya sudah siapkan 3 komponen ini, koil, CDI dan aki ya. Sudah lengkap. Baik teman-teman semua, saya sudah menghubungkan arusnya. Kita bisa saksikan ini adalah arus positif aki ya. Kita menghubungkan pada koil yang berlambang positif ya. Oke. Kemudian yang negatif kita hubungkan pada bodi ya, bodinya delco. Cukup 2 arus itu aja sudah dipastikan mobil kita bisa hidup. Oke. Sudah saya pasangkan delconya. Sebenarnya tidak rumit ya dalam hal sistem pengapian ini. Langsung saya melakukan pengetesan. Oke, kita bisa lihat saya akan memutar delco ini. Untuk memastikan bahwa sistemnya terpasang dengan baik. Saya mendekatkan ke bagian negatif aki. Apakah ada arus? Ya, saya dekatkan pada aki ya. Kemudian saya memutar delconya. Oke, kita bisa lihat ada percikan. Oke, ada percikan arus. Beginilah prinsip
arus pada busi mobil kita ya. Proses kita memutar ini adalah proses pergerakan pada mobil ya. Kalau kita memasukkan pada mobilnya, yang paling terpenting adalah bagaimana arus positif ini bisa hadir di koil yang berlambang positif, sementara yang negatif sudah jelas ada pada bodi mobil kita ya. Jadi yang terpenting itu kita cek arus dari kunci kontak menuju koil ini ya, maka sudah dipastikan mobil kita akan hidup. Begitu cara menangani mobil yang tidak punya arus pengapian ya. Saya akan tes lagi. Kita bisa lihat semakin saya putar semakin cepat. Oke, semuanya sudah final. Sudah saya mengganti dengan yang lain, CDI yang ini ya. Ini cukup mudah sekali pemasangannya. Kita ikuti langkah-langkahnya, maka dipastikan mobil itu tidak ada kendala lagi ya. Karena memang faktor pengapian juga menjadi penyebab utama pada mobil-mobil yang sudah tua ya. Kalau pengapiannya kurang, sudah jelas tenaganya berkurang ya. Saya akan pasangkan kembali ke mobil karena perangkat ini sudah jelas sudah sukses. Saya uji coba di bawah ya, belum saya pasang ke mobil. Oke, sekian dulu buat teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa untuk jadikan pedoman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.